Kalau saudara tanya sama saya, kenapa dia penting? Karena dalam perjamuan suci, hal terutama kita mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Jelas dalam Alkitab dikatakan, kamu harus melakukannya. Dan setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Ya, haleluya, haleluya. Kami perlu Tuhan pegang tangan kami. Kami perlu Tuhan tuntun langkah kami. Kami perlu Tuhan bela kami dalam segala keadaan kami. Dan kami perlu Tuhan tolong kami dalam bahaya kami. Karena kami tahu buat Tuhan tidak ada pernah perkara yang mustahil. Kami dapat katakan kami aman di dalam perlindungan-Mu. Karena Engkau adalah gunung batu perteduhan kami. Engkau kota benteng kami yang kuat, yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh musuh. Karena itu kami bangga memiliki Tuhan seperti Kristus. Kami dalam keyakinan yang kuat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus, karena sungguh Engkaulah Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Kami senang ada dalam hadirat Tuhan. Kami senang ada dalam ibadah. Kami senang memuji meninggikan nama-Mu karena Tuhan bertahta dan setiap pujian umat-Nya. Bahkan sebelum mentari pagi bersinar pagi hari ini, kami masuk hadirat-Mu. Karena kami tahu persis dekat dengan Tuhan, jiwa kami tenang. Kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena kami tahu Allah langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu bicara buat masing-masing kami, tegur kami, arahkan kami, kuatkan kami. Sehingga kami mengerti kebenaran. Dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk kembali berbicara buat kami hari ini. Dan kami tahu firman-Mu adalah pelita buat kaki kami. Dan terang bagi jalan hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan saat ini. Yang siap menerima firman Tuhan saat ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi. Pagi yang penuh semangat apapun yang terjadi. Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari secara rutin. Di mana setiap saudara bukan hanya penonton, tapi setiap saudara diharapkan keaktifannya. Baik dalam menaikkan puji-pujian, menaikkan doa, bahkan dalam menggali firman Tuhan. Ada saatnya kita harus mendeklarasikan sesuatu, mencatat sesuatu. Dan kalau ada pokok-pokok doa silakan disampaikan. Kalau ada kesaksian-kesaksian yang penting wajib dibagikan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan feel free. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan saudara kepada kami. Karena saudara bukan orang asing dalam program ini. Saudara adalah keluarga besar Semanggi. Haleluya. Karena itu selalu saya ingatkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersuka cita, jangan lupa andalkan Tuhan. Jangan lupa berbuat baik pada setiap orang, jangan lupa hidup dalam iman. Jangan lupa jadi pelaku-pelaku firman. Dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Ada kalanya kita disakiti, dikecewakan, dilukai, dikhianati. Tapi Tuhan yang di dalam kita akan memampukan kita untuk berjalan makin lama makin kuat. Sampai melihat kemuliaan yang dinyatakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat yang terdahsyat. Kita sekarang mau masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan. Injil Lukas 22, Injil Lukas 22. Kita sudah masuk di pembahasan bagian-bagian terakhir dalam Injil Lukas. Kita sekarang sudah di Injil Lukas 22 ayat 7 sampai ayat 13. Dan kalau saya boleh memberi judul dalam sharing pagi hari ini, maka judul saya Perjamuan Suci. Nah, Perjamuan Suci ini salah satu pokok yang sangat penting di dalam iman Kristen kita. Sebagian gereja bahkan menyebut perjamuan suci sebagai sakramen. Tapi sebagian gereja lagi tidak menganggap perjamuan suci sebagai sakramen, tetapi tetap bagian yang penting, saudara-saudara. Nah, mari ini yang kita belajar. Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Di bawah judul perikop, persiapan untuk makan Paskah. Ayat 7 bilang, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari Paskah. Hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya pergilah.
persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kalau saudara dapat kesempatan untuk satu saat pergi ke tanah perjanjian, ada waktu-waktunya saya akan memimpin. Dan untuk tahun ini, di bulan September ini, saya akan bersama untuk memimpin rombongan. Kalau saudara ada berkat lebih, feel free untuk segera mendaftar. Kita memakai Menora Tour and Travel. Dan kalau ini memang waktu Tuhan, karena salah satu doa saya buat setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, dan buat setiap jemaat dari Semanggi, Semangat Pagi, doa saya minimal 1 kali seumur hidup, kita boleh menginjak tanah perjanjian. Boleh dong saya doa. Kan saya doa untuk kebahagiaan saudara juga, ya kan. Karena ketika orang injak tanah perjanjian, ada banyak hal yang kita lebih mengerti Alkitab kita dan lebih paham akan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya sungguh berdoa untuk itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa ikut di rombongan ini, saya sangat sukacita. Tapi sekedar saya mau beritahu buat saudara, kalau saudara dapat kesempatan pergi ke tanah perjanjian, maka yang dibicarakan Yesus loteng atas Yerusalem, tempat murid-murid mengadakan Paskah atau makan Paskah terakhir. Tapi bukan hanya itu. Tempat ini juga menjadi spesial. Karena waktu Yesus naik ke sorga, Yesus bilang, kamu tunggu di sini. Dia tunjuk tempat itu. Loteng atas Yerusalem. Kamu tunggu di sini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Yesus nggak bilang berapa hari. Mereka tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. Seperti nggak terjadi sesuatu. Tapi hari ke-10 persis hari raya Pentakosta. Hari Minggu ini, bukan minggu kemarin, tapi minggu depan ini, kita sama-sama merayakan hari Pentakosta. Dan mereka sedang tunggu di loteng atas Yerusalem itu. Tiba-tiba, jam 10, lidah-lidah seperti nyala api turun. Mereka berbicara bahasa-bahasa baru. Bahasa yang mereka nggak ngerti, tapi orang lain memahami. Karena ada pesan Tuhan di dalamnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kata Alkitab, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ruangan itu sampai sekarang masih ada. Karena waktu itu berkumpul sekitar 120 orang. Makanya Alkitab bilang ruangannya besar. Nah, dari sini saya belajar. Perjamuan suci adalah salah satu pokok penting dalam iman Kristen. Seperti saya bilang tadi. Ada denominasi-denominasi gereja tertentu yang menyebutnya sebagai sakramen. Tapi ada denominasi-denominasi tertentu bilang itu pokok penting, tapi bukan sakramen. Karena sakramen hanya baptisan, hanya pernikahan kudus. Tapi yang lain bilang tidak. Baptisan, pernikahan kudus, perjamuan kudus adalah sakramen. Masing-masing punya kepentingan sendiri. Selalu saya bilang, gereja yang satu nggak usah menyerang gereja yang lain. Hamba Tuhan satu nggak usah menyerang hamba Tuhan lain. Kita harus akui kita memang berbeda. Tapi dalam perbedaan kita tetap bersatu bagi kerajaan sorga. Haleluya. Perjamuan suci adalah salah satu pokok penting dalam iman Kristen. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa dia penting? Karena dalam perjamuan suci, hal terutama kita mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Jelas dalam Alkitab dikatakan, kamu harus melakukannya. Dan setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Artinya apa? Kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat karya Tuhan. Kita mengingat apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita.
Kadang-kadang persoalan yang kita ingat itu yang bermasalah. Kita ingat kepahitan kita, kekecewaan kita, kegagalan kita, penderitaan kita, doa-doa yang belum dijawab. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan itu kadang-kadang membuat kita lemah. Dan kadang-kadang bukan hanya cuma lemah, lama-lama kecewa. Lama-lama kita tanpa kita sadari kita kosong. Iblis bisa masuk dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau, kita ingat karya Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita. Kita ingat betapa doa-doa kita dijawab dan mujizat-mujizat dahsyat Tuhan nyatakan. Oh, haleluya. Karena saya pelajari begini. Dengan mengingat karyanya. Iblis mau kita ingat kepahitan kita, kegagalan kita, kekecewaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Karena dengan mengingat semuanya kita jadi malas pelayanan. Kita jadi kecewa. Kita jadi kehilangan semangat. Tapi saya catat di sini kalau kita ingat karya Tuhan dalam hidup kita, yang pertama kita sadar kita dikasih. Oh, dunia hari ini keras. Banyak anak-anak muda merasa tertolak. Banyak anak-anak muda merasa unwanted, nggak diharapkan. Banyak anak-anak muda merasa dibuang, tidak diperhatikan. Daud aja sampai bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Ini yang saya bilang. Kalau kita ingat karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kita sadar kita dikasih. Pak, semua orang boleh mengecewakan saudara, tapi engkau dikasih oleh Tuhan. Ibu, engkau boleh disakiti, dilukai, dikhianati oleh siapapun, tapi engkau tetap dikasih oleh Tuhan. Adik-adik muda, izinkan saya mengingatkan, engkau dikasih oleh Tuhan. Kenapa kadang-kala kita merasa kosong dalam hidup kita? Kenapa kita merasa tertolak dalam hidup kita? Kenapa kita merasa tidak dikasihi? Jawaban saya sederhana, karena yang kita ingat dalam hidup kita hanya kepahitan, kesusahan, penderitaan, tekanan, dan hal-hal yang menyakitkan. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat karya Tuhan, kita ingat kasih-Nya yang sempurna. Kita sadar Tuhan terima kasih. Melewati badai, melewati tantangan, melalui kegagalan, Kau mengasihi aku. Sehingga aku tetap lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita mengingat segala karyanya. Tuhan mau lewat perjamuan suci kita ingat segala pengorbanannya. Karena kalau kita ingat karya dan pengorbanan yang pertama, kita sadar bahwa kita dikasihi. Bayangkan untuk kita dia mau curahkan darahnya. Siapa kita? Sampai dia beri jaminan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa kita? Sampai dia mau mati menyerahkan darahnya buat kita. Makanya ada sebuah lagu bahasa Inggris yang saya suka. When he hang on the cross, I am in his mind. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, kita dalam pikirannya. Pak, Ibu, yang selalu merasa hidup tidak dipedulikan, tidak dikasihi, tidak ada yang mengharapkan saya, semua mengecewakan saya. Tapi hari ini dengan iman saya harus katakan buat siap saudara. Mari kita ingat salib. Mari kita ingat karyanya. Mari kita ingat pengorbanannya. Maka yang pertama kita tahu kita dikasihi. Dan yang kedua bukan hanya kita tahu kita dikasihi. Kita sadar kita berharga. Kita berharga bukan karena harga mobil kita. Kita berharga bukan karena saldo di bank kita. Kita berharga bukan karena prestasi-prestasi kita. Bukan karena saham yang kita punya. Bukan karena kripto yang kita mampu mainkan. No. Kita berharga bahkan bukan karena karunia yang hebat yang kita punya dalam hidup kita. Tapi kita berharga karena darah sudah tertumpah. Alkitab bilang kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena kita berharga, jangan lakukan tindakan-tindakan yang justru meremehkan hidup kita sendiri. Karena kalau kita hidup berzina misalnya. Kita hidup minum mabuk, kita hidup judi. Kita hidup jadi koruptor. Tanpa kita sadari kita merendahkan diri kita sendiri. Tapi saya mau bilang hidupmu berharga. Karena engkau telah diangkat Tuhan dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Engkau telah diangkat Tuhan dari dunia yang tidak jelas ini menjadi warga kerajaan sorga. Kalau kita adalah warga kerajaan sorga, kita berharga. Kita dijaga oleh pasukan malaikat. Doa kita akan dijawab. Dan bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari. Kalau kita mengingat karyanya, yang pertama kita sadar kita dikasih, yang kedua kita sadar kita berharga, yang ketiga kita sadar kita harus hidup buat Tuhan.
Yesus sudah mati buat kita kok. Kita yang tadinya sedang menuju pada neraka. Kita yang tadinya sedang menuju pada kebinasaan dipanggilnya. Dibasuh dengan darahnya. Dilayakkan, disucikan menjadi warga kerajaan Allah. Masakan kita masih mau hidup dalam dosa? Itu saya beri nama Pak nggak tahu diri. Ibu itu saya beri nama nggak tahu diri. Adik-adik muda saya beri nama itu nggak tahu diri. Orang yang tahu diri akan berkata, Tuhan terima kasih. Setiap kali aku angkat perjamuan suci, aku sadar aku mau menjadi umat yang hidup hanya bagi Tuhan. Aku gak mau hidup bagi dunia karena dunia ini hanya sementara. We just passing through. Tapi biarlah aku hidup sepenuhnya. Di dunia yang keras ini, tetap hidup untuk Tuhan. Karena waktu saya hidup untuk Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menghidupkan saya dalam kemuliaannya. Haleluya. Ya setuju sama saya ketika live chat saudara, saya mau hidup buat Tuhan. Yes. Katakan saya mau hidup buat Tuhan. Yes. Saya mau hidup buat Tuhan. Yes. Haleluya. Jadi ingat. Dengan mengingat karyanya. Yang pertama kita sadar kita dikasih. Yang kedua kita sadar kita berharga. Yang ketiga kita sadar kita harus hidup buat Tuhan. Dan yang keempat. Kita sadar bahwa dia telah mengerjakan segalanya buat kita. Pasti siap kembali mengerjakan segalanya buat kita. Dan kayu salib dia buktikan, dia kerjakan segalanya buat kita. Dan pertanyaan saya, apakah salib akhir dari karya Tuhan? Tidak. Kalau dulu dia pernah siap kerjakan segalanya buat kita. Saya percaya, perjamuan suci mengingatkan kepada kita. Sampai sekarang dia siap kerjakan segalanya buat kita. Jangan kecil hati, jangan lemah. Jangan pernah berpikir, aduh gimana ya nanti kalau penyakit saya nggak sembuh. Aduh gimana ya nanti ya kalau rumah tangga saya nggak bisa pulih. Aduh nanti gimana ya kalau saya nggak terima mujizat. Doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Tugas saya hanya beriman. Tugas saya tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan. Tugas saya melakukan firman. Selebihnya tangan Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Jadi ada 4 hal kenapa kita harus selalu mengingat karyanya. Kenapa dalam perjamuan kudus kita mengingat korban Kristus dan kayu salib? Yang pertama, dengan kita mengingatnya kita sadar kita dikasihi. Yang kedua, dengan mengingatnya kita sadar kita berharga. Yang ketiga, dengan mengingatnya kita sadar kita harus hidup buat Tuhan. Dan yang keempat, dengan mengingatnya kita sadar dia yang telah mengerjakan segalanya buat kita dari kayu salib. Pasti akan siap kembali mengerjakan segalanya buat kita. Yang penting kita setia sampai akhir. Kita sudah ada di bagian akhir ya, akhir zaman. Tinggal tunggu trompet Tuhan bunyi, kita akan masuk bersama dengan dia dalam kemuliaan. Haleluya. Saya catat selanjutnya, adapun jika kita perhatikan baik perikop ini, maka ada 3 pelajaran penting tentang perjamuan kudus yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kalau kita bicara perjamuan kudus atau perjamuan suci, ayat ini menjelaskan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah. Persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? Berarti yang pertama perjamuan suci bagi Yesus adalah pesta yang sangat penting. Kenapa pesta yang sangat penting? Lihat ayat yang ke-8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Jadi perjamuan Paskah, perjamuan kudus, perjamuan suci. Bukan sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan baik. Saya mengerti ada gereja-gereja yang mengadakannya setiap ibadah. Saya mengerti ada gereja-gereja yang mengerjakannya setiap bulan. Ada yang mengerjakannya setahun sekali. Ada yang mengerjakannya setahun 2 kali. Kita nggak perlu saling mengkritik. Kita nggak perlu saling menjatuhkan. Tanya masing-masing, kenapa perjamuan kudus diadakan tiap hari? Mereka akan berkata, karena pentingnya perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus diadakan seminggu sekali? Nanti bosan orang. No, karena pentingnya perjamuan suci. Bagaimana dengan mereka yang mengadakan sebulan sekali di minggu pertama? Karena pentingnya perjamuan kudus itu. Bagaimana mereka yang setahun 2 kali atau setahun sekali? Jawabannya pasti sama. Tapi pola pemikirannya berbeda-beda. Makanya selalu saya bilang, sesama orang Kristen jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Masing-masing punya point of view-nya sendiri-sendiri. Tapi yang pasti kita sepakat.
Perjamuan kudus itu penting. Harus dipersiapkan dengan baik. Buat yang melayani harus mempersiapkan. Tapi buat mereka, buat kita yang akan menerima perjamuan suci, minimal kita persiapkan hati kita. Minimal kita mengerti apa itu perjamuan suci. Minimal kita tahu lewat perjamuan suci hal dahsyat yang akan Tuhan nyatakan. Jadi sekali lagi yang pertama, dari ayat bacaan ini kita bisa belajar tentang perjamuan suci. Yang pertama, perjamuan suci bagi Yesus adalah pesta yang sangat penting. Yang kedua saya pelajari, dalam perjamuan suci Yesus harus menjadi sentral. Jadi sentralnya bukan berkat, bukan sekadar aturan gerejanya, bukan sekadar pelaksanaannya, bukan sekadar bentuk bajunya, bukan sekadar sarung tangannya. Karena banyak gereja juga ketika mengadakan perjamuan suci pelayan-pelayannya pakai sarung tangan. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, semuanya itu baik. Tapi perjamuan suci sentralnya adalah Kristus. Tidak ada artinya engkau melakukan perjamuan suci, engkau melayani perjamuan suci, atau engkau menerima perjamuan suci, tapi kalau hatimu tetap busuk, kalau hidupmu penuh perzinahan, hidupmu penuh ketidakjujuran, sempat bertobat minta ampun sama Tuhan, berkata, Tuhan, perjamuan suci ini sucikan aku, supaya tetap sentralnya, fokus utamanya adalah Yesus. Yang ketiga saya pelajari, jadi ingat yang pertama, perjamuan suci bagi Yesus adalah pesta yang sangat penting, harus dia persiapkan baik. Yang kedua, dalam perjamuan suci Yesus harus menjadi sentral. Yang ketiga, perjamuan suci adalah saat untuk kita mempersiapkan diri menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Artinya, dengan perjamuan suci kita sadar betul kalau Kristus sudah berkorban buat kita, masa akan saya maju mundur dalam iman Kristen? Saya tetap percaya lewat perjamuan suci mujizat dapat dinyatakan. Karena kita menjadi satu dengan dia dalam kematiannya. Dan kalau Alkitab, kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Dan Alkitab sudah bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kita menjadi satu dengan dia, minta apa saja maka Tuhan menyediakan yang bagimu. Saya percaya perjamuan suci bisa mengarahkan kita pada mujizat. Tetapi saya tidak sarankan engkau menerima perjamuan suci hanya untuk menantikan mujizat. Karena perjamuan suci adalah mempersiapkan kita menghadapi segala sesuatu. Kita kuat, kita tenang, kita percaya dia mengerjakan hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, saudaraku. Saatnya saya berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara berkata, saya Kristen, tapi kadang-kala saya nggak ngerti makna perjamuan suci, tapi hari ini disingkapkan kepada saya bahwa perjamuan suci artinya saya menjadi satu dengan Kristus. Perjamuan suci artinya aku mensyukuri dan mengingat kembali karya-karya agung Allah. Mungkin saudara orang yang ingat hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, yang memahitkan hidup saudara. Lalu Anda sudah bilang, nggak bisa Tuhan. Saya mau ingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan agung. Taruh tangan kananmu di dada Bapa dalam nama Yesus. Di masa-masa penting ketika kami masih merayakan 10 days of anointing, atau ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Bukan karena kami menantikan pencurahan Roh Kudus, tetapi karena kami memperingati apa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kami tetap yakin masih dapat terjadi sampai hari ini. Biarlah penuhi kami semua dengan kuasa. Penuhi kami semua dengan kuasa. Penuhi kami semua dengan jamahan-Mu di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam doa 10 hari ini kami boleh mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan kami belajar perjamuan suci yang sebenarnya. Betapa lewat tubuh dan darah Kristus kami semakin hari semakin diubahkan untuk hidup dalam terang kasih kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Yang kedua, izinkan saya berdoa buat saudara yang hatimu banyak luka, banyak kepahitan, karena yang kau ingat hanyalah hal-hal yang menyakitkan. Bukan Tuhan gak tolong, tapi engkau merasa hidupmu tidak berharga. Engkau merasa hidupmu tidak dikasihi. Lewat engkau ingat perjamuan suci, engkau ingat karya Kristus di kayu salib. Biarlah kita berkata, Tuhan terima kasih, aku dilayakkan dalam kasih karunia anugerah-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa dalam nama Yesus,
Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di masa-masa kami merayakan pencurahan Roh Kudus, kami memperingatinya. Hamba berdoa sekarang satu persatu di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kalau selama ini Tuhan, yang kami ingat hanya kepahitan, kesedihan, kepedihan, hal yang menyakitkan, singkirkan di dalam hidup kami. Sehingga di masa-masa spesial ini Tuhan, sebelum kami menyambut hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, biarlah kami sungguh menikmati jamahan kasih Tuhan. Sehingga kami hidup menjadi ciptaan yang baru, yang selalu mengingat segala karya Kristus dan kayu salib buat kami di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang dalam pergumulan, yang dalam kepahitan, yang rumah tangganya sedang bergoncang, yang masa mudanya sedang dihantam badai, yang keadaan ekonominya, situasi dengan pekerjaan, bisnisnya sedang ada dalam goncangan. Bapa, dalam nama Yesus pulihkan segalanya. Bahkan dalam studinya masing-masing, Tuhan tuntun dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Selanjutnya izinkan saya berdoa buat yang sakit. Saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Yang kita doa, Bapa, firman-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya ketupat tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Mengalir kuasa kesembuhan-Mu. Oh Tuhan jamah. Segala gangguan prostat disembuhkan Tuhan. Segala gangguan liver disembuhkan oleh Tuhan. Segala gangguan pencernaan disembuhkan oleh Tuhan. Gula darah normal dalam nama Yesus. Asam lambung normal dalam nama Yesus. Oh darah rendah, darah tinggi normal dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, jamahan Tuhan mengalir, jamahan Tuhan mengalir, jamahan Tuhan mengalir. Mulai imani kesembuhan-Mu. Karena Yesus kami tidak berubah dulu kemarin ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Saudara doakan untuk kesembuhan. Katakan dengan iman saudara, oleh bilur Yesus sudah sembuh. Ya katakan dengan iman, oleh bilur Yesus sudah sembuh. Deklarasikan kesembuhan saudara. Kenapa saja yang kau ucapkan. Jika engkau tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari mereka boleh penuh damai, penuh kasih Tuhan, penuh mujizat Tuhan. Rumah tangga mereka penuh sukacita dan hari depan mereka terjamin di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera turun atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dan kasih dan kuasa-Mu. Oh kami berdoa, di dalam nama Yesus, hal-hal baik boleh terus terjadi. Setiap peraturan pemerintah dan program-program pemerintah yang mensejahterakan masyarakat banyak, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Karena itu berikan kepada pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, nikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Kalau Tuhan jumpai ada kutuk, ada kuasa kegelapan, ada permainan dukun paranormal di bangsa ini, bertindaklah dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kalau ada rancangan kerusuhan, kalau ada rancangan kekacauan, rancangan domba, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan segala politik-politik kebencian, politik balas-membalas, singkirkan dari bangsa ini. Karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Oh gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Kami semua yang menerima firman hari ini.
Kami diarahkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa kuat, untuk senantiasa bertumbuh, untuk senantiasa maju. Menyadari karya Kristus dan kayu salib buat kami. Sehingga kami semangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi diangkat naik. Kita akan menjadi ekor, dipimpin kita menjadi kepala dari kemenangan lepas pada kemenangan. Untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal dan terimalah berkat Tuhan. Segala kasih karunia dari Allah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat pagi hari ini, di doa pagi, semangat pagi ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, yes. Sama-sama kita deklarasikan hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari keselamatan. Haleluya, haleluya. Yes, saudaraku. Di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian, ada nomor-nomor rekening dan Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik. Pastikan beri dengan sukacita. Karena apa saja yang kita beri dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Mari puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Sampai besok.